Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan pengakuan iblis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kembali kepada iblis, "Berapa kebutuhan yang pernah engkau minta kepada Tuhanmu?" tanya Rasulullah. 10 macam, jawab iblis. "Apa saja itu, wahai makhluk terkutuk?" Iblis pun menjawab, "Saya memintanya agar saya bisa berserikat dengan anak cucu Adam dalam harta kekayaan dan anak-anak mereka. Akhirnya Allah mengizinkanku berserikat dalam kelompok mereka." Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka." Quran Surat Al-Isra ayat 64. Iblis melanjutkan perkataannya, "Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh, akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya." Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki." Quran Surat Al-Isra ayat 64. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar saya punya azan, maka trompet adalah panggilan azanku. Saya memohon kepadanya agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya memiliki teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Isra ayat 27. Rasulullah SAW berkata kepada iblis, "Andaikan tidak setiap apa yang engkau ucapkan itu didukung oleh ayat-ayat dari kitab Allah, tentu aku tidak akan membenarkanmu." Lalu iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya bisa melihat anak cucu Adam, sementara mereka tidak bisa melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku bisa mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku bisa berjalan kemanapun sesuai kemauan diriku. Dan dengan cara bagaimanapun, kalau saya mau, dalam sesaat pun bisa.
Kemudian Allah berfirman kepadaku, "Engkau bisa melakukan apa saja yang engkau minta." Akhirnya saya merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak daripada orang yang mengikutimu. Sebagian besar anak cucu Adam akan mengikutiku sampai hari kiamat. Iblis melanjutkan lagi, "Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan salat Isya. Andaikan tidak karenanya, tentu manusia tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutagodi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan, ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahala, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal, di mana ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang berada di majelis pengajian, dan ketika khatib sedang berkhutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Iblis melanjutkan lagi, "Setiap kali ada perempuan keluar, mesti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya." Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, "Keluarkan tanganmu." Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Iblis melanjutkan lagi, "Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun, akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andaikan saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tidak akan ada lagi orang yang sholat dan berpuasa. Sebagaimana engkau, wahai Muhammad, tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja. Akan tetapi, engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanat dari Allah. Jika engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelincir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi, hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Sementara saya hanyalah menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah sebagai orang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu." Quran Surat Hud ayat 118 dan 119. Kemudian beliau Nabi SAW melanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Lantas Rasulullah SAW berkata lagi kepada iblis, "Wahai Abu Murrah, iblis, apakah engkau masih mungkin bertobat dan kembali kepada Allah
sementara saya akan menjaminmu masuk surga." Iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, ketentuan telah memutuskan dan kalam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikanmu sebagai tuan para nabi dan khatib para penduduk surga. Dia telah memilih dan mengkhususkan dirimu, sementara Dia telah menjadikan saya sebagai tuan orang-orang celaka dan khatib para penduduk neraka. Saya adalah makhluk yang celaka lagi terusir. Ini adalah akhir dari apa yang saya beritahukan kepadamu, dan saya mengatakan sejujurnya. Wallahu a'lam bishawab." Demikianlah dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis laknatullah. Semoga pengakuan iblis kepada Rasulullah SAW ini bisa sebagai pelajaran bagi kita untuk selalu waspada, sehingga kita tidak menjadi sekutu atau temannya iblis, seperti yang dituturkan iblis di pengakuan iblis bagian kedua. Bagi yang belum menonton, silakan menonton bagian keduanya. Iblis akan selalu mengelincirkan manusia, di mana dan kapanpun, karena iblis bisa berada di aliran darah manusia dan daging manusia. Sebaiknya kita memperkuat iman kita, menjadi orang yang ditakuti, dibenci, dijauhi iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bersyukur. Semua sudah dijelaskan di pengakuan iblis kepada Rasulullah SAW bagian 1 tentang apa saja yang dibenci iblis. Yang belum menonton silahkan menonton di bagian pertamanya. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.